Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Siti Rohmaniati dari Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram, NIM C1B019010. Di video kali ini saya akan melaporkan hasil praktikum analisis tanah acara 1, yaitu pengukuran kemasaman tanah dan daya hantar listrik tanah. Baiklah, mari kita langsung saja ke videonya. Laporan praktikum analisis tanah acara 1, yaitu pengukuran kemasaman dan daya hantar listrik tanah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama pendahuluan, yang kedua prosedur kerja, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Tanah hutan adalah benda alam yang terdiri dari bahan padatan, air, dan udara yang ditemukan di hutan. Fungsi tanah hutan secara umum adalah sebagai penyedia air dan hara bagi tumbuhan, penyedia oksigen, dan penahan mekanis. Pemasaman tanah merupakan suatu anasir sifat tanah yang sangat penting karena nilai pH tersebut merupakan salah satu indikator penting tentang kualitas tanah tersebut. Pemasaman tanah menentukan tingkat ketersediaan unsur hara bagi tanaman dan tingkat dan kinetika berbagai reaksi biokimia di dalam tanah. Kondisi pH tanah yang ideal untuk pertumbuhan dan hasil berbagai jenis tanaman adalah sekitar netral atau pH 6-7. Daya hantar listrik adalah kemampuan tanah untuk menghantarkan arus listrik. Daya hantar listrik terjadi karena adanya kandungan garam dalam tanah. Nilai daya hantar listrik mencerminkan kadar garam yang terlarut. Peningkatan konsentrasi garam yang terlarut akan menaikkan nilai daya hantar listrik larutan yang diukur oleh alat menggunakan elektrode Valatina. Efek suspensi adalah pengaruh adanya partikel koloidal bermuatan elektrik, yaitu koloid organik dan anorganik tanah terhadap hasil pengukuran pH tanah. Secara praktis, efek suspensi dihitung dari selisih nilai pH H2O jika elektrode pH meter dicelupkan ke dalam larutan jernih dengan jika elektrode pH meter dicelupkan ke larutan tersuspensi keruh atau ujung elektrode bersentuhan dengan endapan partikel koloid tanah yang diukur. Yang kedua, prosedur kerja. Yang pertama, mempersiapkan sampel tanah. Diambil tanah terganggu dari lapangan, bersihkan dari kerikil dan perakaran tanaman, kemudian dikering anginkan pada suhu ruangan 40 derajat Celcius. Setelah kering, ditumbuk atau hancurkan agregat tanah dengan alat tumbuk kayu tanpa menghancurkan partikel pasir. Selanjutnya, diayak sampel tanah lolos ayakan 2 mm, campur merata seluruh sampel, kemudian ambil sekitar 250 gram dalam kotak atau kantong plastik untuk keperluan analisis ini. Yang kedua, mempersiapkan alat dan bahan pelarut. Alat yang digunakan adalah pH meter, pipet volumetrik atau gelas ukur 100 ml, botol plastik 50-100 ml dengan tutupnya. Sedangkan pelarut yang kita gunakan adalah Aquades dan KCl 1N. Yang ketiga, ditimbang 4 kali 10 gram sampel tanah. Masukkan ke dalam botol plastik 1, 2, 3, dan 4. Tambahkan 50 ml Aquades ke dalam botol 1 dan 2, dan 50 ml KCl 1N ke dalam botol 3 dan 4. Kocok dengan mesin kocok sekitar 30 menit sehingga tanah di dalam botol terlarut. Yang keempat, didiamkan botol sampel dalam botol untuk mengendap sekitar 5 menit. Yang kelima, dilakukan pengukuran sampel 1 dan 2 dengan pH meter dan sampel 3 dan 4 larutan KCl dengan konduktometer. Inilah gambar prosedur kerja dari praktikum kali ini. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Inilah data hasil praktikum dari semua kelompok dari berbagai jenis sampel tanah, di mana kelompok 1 mendapatkan lahan kering KLU yang memiliki nilai efek suspensi sebesar 0,07 dan 0,27. Yang kelompok 2 mendapatkan lahan kering liat Lombok Selatan, di mana nilai efek suspensinya sebesar 0,22 dan 0,29. Yang ketiga, tanah hutan pusuk memiliki nilai efek suspensi sebesar 0,26 dan 0,15. Dan kelompok 4 mendapatkan
tanah sawah 3 kali tanam, padi memiliki nilai efek suspensi 0,21 dan 0,25. Kelompok 5 mendapatkan tanah sawah padi palawija memiliki nilai efek suspensi yang paling tinggi dari semua sampel, sebesar 0,37 dan 0,37. Sedangkan kelompok 6 mendapatkan tanah kebun campuran memiliki efek suspensi sebesar 0,33 dan 0,26. Pembahasan. Berdasarkan dari data hasil praktikum dari semua jenis sampel tanah yang berbeda-beda, dapat dilihat perbandingannya bahwa sampel tanah yang memiliki nilai pH yang paling tinggi adalah sampel tanah sawah kering, di mana nilai pH H2O jernihnya sebesar 7,58 dan 7,49, sedangkan pH keruhnya sebesar 7,80 dan 7,49. Maka jenis tanah ini tergolong basa. Selanjutnya, sampel tanah yang memiliki nilai pH terendah adalah sampel tanah sawah padi palawija yang di mana nilai pH H2O jernihnya sebesar 5,93 dan 6,00, sedangkan pH keruhnya sebesar 6,30 dan 6,37 dan pH KCl-nya sebesar 4,74 dan 4,67 sehingga tanah ini termasuk tanah yang masam. Selanjutnya, dari perbandingan nilai pH H2O dan KCl dari semua jenis sampel tanah dapat dikatakan bahwa sampel tanah yang memiliki nilai pH yang netral berkisar antara 6 sampai 7 adalah sampel tanah kebun campuran, sehingga tanah tersebut memiliki tingkat kesuburan yang lebih baik dari sampel tanah yang lain dan tanah ini dapat menyediakan unsur hara bagi tanaman. Nilai pH tersebut menunjukkan jumlah konsentrasi ion hidrogen H+ yang berada di dalam tanah. Artinya, semakin tinggi konsentrasi ion hidrogen yang terkandung di dalam tanah, maka semakin rendah nilai pH tanah. Dengan kata lain, tanah tersebut termasuk ke dalam tanah asam. Kemasaman tanah ini dapat disebabkan karena pemanfaatan tanah tanpa jeda dan penggunaan pupuk secara berlebihan. Dari semua sampel tanah, delta pH negatif, pH KCl lebih kecil dari pH H2O, artinya tanah bermuatan negatif, sehingga tanah relatif subur, dan apabila delta pH makin negatif, maka tanahnya akan semakin subur. pH H2O lebih tinggi dari pH KCl ini disebabkan karena kemasaman yang diukur dengan menggunakan H2O adalah kemasaman aktif, sedangkan kemasaman yang diukur dengan menggunakan KCl adalah kemasaman potensial. Selanjutnya, daya hantar listrik tanah. Dari hasil praktikum sampel tanah di atas yang memiliki nilai EC tertinggi adalah sampel tanah lahan kering liat sebesar 62,38 dan 77,73. Hal ini dikarenakan sampel tanah ini memiliki kandungan mineral yang cukup tinggi dan kandungan kadar garam yang tinggi pada tanah ini sehingga daya hantar listriknya juga semakin tinggi. Efek suspensi tertinggi dapat dilihat pada sampel tanah sawah padi palawija sebesar 0,37. Sampel tanah ini memiliki kandungan kadar liat yang tinggi sehingga nilai efek suspensinya tinggi, tekstur tanahnya halus dan tidak mudah mengendap, koloid tanahnya bermuatan negatif lebih tinggi dari muatan positif, sedangkan efek suspensi terendah terdapat pada sampel tanah lahan kering tegalan KLU sebesar 0,07 yang berarti kandungan kadar liatnya rendah sehingga efek suspensinya juga rendah. Kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari praktikum ini adalah, dari semua sampel tanah, tanah yang memiliki tingkat kesuburan yang paling baik adalah sampel tanah kebun campuran. Yang kedua, semakin tinggi kadar liat, maka semakin tinggi efek suspensinya. Yang ketiga, tanah sawah padi palawija memiliki nilai efek suspensi yang paling tinggi. Baiklah, cukup sekian untuk video laporan praktikum kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.